Para penghuni itu selalu mendengar suara langkah kaki di koridor kamar tepat pukul 3 dini hari. Kadang mereka juga mendengar ada suara perempuan yang menangis dari lantai atas. Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok hitam yang berdiri di depan pintu kamar sebelum menghilang begitu saja. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Tidak seperti biasanya, malam ini aku tetap membacakan cerita malam horor, cuman nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi satu cerita itu nanti akan terbagi jadi beberapa bagian dan nanti aku jadikan satu di playlist. Oke, untuk malam ini cerita yang aku bacakan itu berjudul Tumbal Kos. Cerita ini tuh menceritakan tentang pemilik dari kos itu melakukan sebuah perjanjian dengan jin dan makhluk sekitarnya untuk menaikkan derajatnya dia, dan dia tuh menjadikan penghuni kos itu sebagai tumbalnya. Tapi ini tumbalnya sedikit berbeda. Bagaimana cara menumbalkannya? Tonton terus sampai part akhir. Dan ini dia tumbal kos bagian pertama. Di sebuah kota yang cukup besar di salah satu provinsi yang ada di Jawa Timur, terdapat sebuah rumah yang dijadikan kos. Letak kos tersebut berada di ujung gang sempit di salah satu perkampungan. Walaupun berada di dalam gang sempit, bangunan kos itu cukup besar dan memiliki 2 lantai. Tampak dari depan memang terlihat seperti kos yang tak terawat. Cat dan kebersihan yang di depan area kos memang tidak sangat terawat. Tapi meskipun begitu, penghuni kos di sana cukup banyak. Harga sewa itu bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan tempat lain. Itu kenapa kos itu terlihat banyak penghuninya. Pemilik dari kos itu juga dikenal sangat ramah, murah senyum, dan tidak pernah menagih uang sewa dengan kasar. Pemilik kos itu bernama Pak Edi. Tapi dari segala hal yang ada di sana, ada satu hal yang terlihat aneh. Setiap penghuni yang tinggal lebih dari 3 bulan, mereka selalu mengalami gangguan yang sama. Penghuni itu selalu mendengar suara langkah kaki di koridor kamar tepat pukul 3 dini hari. Kadang mereka juga mendengar ada suara perempuan yang menangis dari lantai atas. Tak hanya itu, mereka juga melihat sosok hitam yang berdiri di depan pintu kamar sebelum menghilang begitu saja. Karena tidak pernah terjadi sesuatu yang berbahaya, kebanyakan dari mereka memilih untuk mengabaikan. Hingga pada suatu hari, kos itu kedatangan seorang mahasiswa yang bernama Ardi. Ardi adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang sibuk menyelesaikan skripsi. Ia memilih pindah ke kos itu karena ternyata lokasinya lebih dekat untuk ke kampus dan biaya sewanya juga murah. Awal-awal saat menempati kos itu, semua berjalan dengan normal. Hingga minggu kedua Ardi ada di sana, ia mulai mendengar apa yang sudah sering diperbincangkan oleh orang-orang di sana. Ardi mendengar ada suara langkah kaki misterius yang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Suara itu tidak hanya langkah kaki, tapi disertai dengan ketukan yang saat dibuka oleh Ardi tidak ada siapapun di sana. Anehnya, walaupun tidak ada siapapun di sana, tapi Ardi melihat di lantai depan kamarnya terdapat bekas tanah basah yang berbentuk jejak kaki yang mengarah ke tangga lantai 2. Tepat setelah itu, gangguan yang Ardi rasakan mulai semakin sering berdatangan. Tanpa ia sadari juga jika Ardi telah menjadi incaran yang selama ini telah menghuni kos itu sejak lama. Minggu ketiga Ardi berada di kos itu, ia mulai mengenal penghuni satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Ardi mengenal salah satu penghuni yang bernama Chandra. Menurut ceritanya, Chandra adalah penghuni kos yang paling lama. Sebenarnya Chandra ini anak yang sering terlihat murung dan jarang keluar kamar. Mereka bisa sampai kenal dan ngobrol ketika suatu hari listrik di kos sempat padam dan mereka ngobrol
ngobrol di teras. Chandra pernah tidak sengaja melihat salah satu penghuni kos yang suka berbicara sendiri. Tatapan mata dari mereka sering kosong dan tubuh mereka terlihat sangat tidak terawat. Chandra juga menambahkan jika mereka sering berbicara hal yang selalu sama. Mereka mengatakan jika ada yang memanggilnya dari bawah. Ardi yang mendengar perkataan Chandra tidak terlalu memperdulikannya. Bisa saja Chandra hanya berhalusinasi karena dia orang yang selalu diam di dalam kamar. Tapi ketika di malam berikutnya, Ardi terbangun karena mendengar suara berisik yang berasal dari bawah lantai kamarnya. Suara itu awalnya terdengar pelan hingga lama-kelamaan terdengar jelas. Suara itu mengatakan, "Turun, turun, turun." Spontan jantung Ardi berdegup begitu keras. Ia mencoba menempelkan telinganya ke lantai untuk menajamkan pendengarannya. Suara itu berhenti seketika, tapi tiba-tiba digantikan oleh suara benturan keras dari bawah. Ardi langsung melompat berdiri dan kembali naik ke atas tempat tidurnya. Keesokan harinya, Ardi mencoba memeriksa denah bangunan kos. Anehnya, posisi kamarnya berada tepat di atas ruangan kosong yang nampak lama tak pernah digunakan. Ardi memeriksa dengan baik. Ruangan itu terkunci rapat yang sepertinya sudah cukup lama dikunci dan tidak pernah dibuka. Keanehan itu membuat rasa penasaran Ardi muncul begitu besar dan akhirnya ia bertanya kepada bapak kos. Pak Edi hanya mengatakan jangan pernah datang ke sana dan jangan pernah membukanya. Ardi yang sempat menceritakan apa yang ia dengar pun juga tidak mendapatkan respon yang diinginkan dari Pak Edi. Jawaban dari Pak Edi pun juga terlihat misterius dan sejak saat itu rasa penasaran Ardi berubah menjadi ketakutan. Karena setiap malam suara dari bawah lantai semakin sering terdengar oleh Ardi. Seakan ada sesuatu yang telah mengetahui keberadaannya. Rasa penasaran itu masih begitu besar menghantui Ardi, tapi masih ia biarkan. Hingga di suatu malam, Chandra mendadak mengajak Ardi untuk menyelidiki ruangan terlarang itu. Chandra datang ke kamar Ardi untuk merencanakan sesuatu sambil menunggu penghuni kos benar-benar tidur dan tidak ada aktivitas. 30 menit mereka menunggu, akhirnya mereka melancarkan aksinya dengan membawa senter lalu menuju ke lantai dasar bagian belakang. Gembok tua yang menggantung di pintu itu ternyata sudah berkarat. Saat tiba di pintu itu, mereka mencoba untuk menghancurkan gembok hingga beberapa saat kemudian ruangan rahasia itu berhasil dibuka. Mereka langsung menutup hidungnya karena bau busuk langsung menyeruak keluar. Ruangan itu ternyata jauh lebih besar dari yang terlihat dari luar. Dinding yang ada di dalamnya dipenuhi oleh simbol-simbol aneh berwarna hitam. Saat mereka masuk lebih dalam ke ruangan itu, mereka langsung menyoroti bagian tengah yang terdapat sebuah altar dari batu dengan bekas lilin dan noda merah yang sudah mengering. Mereka mendekati perlahan dan melihat di atas altar itu terdapat foto-foto dari penghuni kos lama. Ada banyak foto yang berjajar di atas altar dengan sebagian wajah yang dicoret dan sebagian lainnya diberi tanda lingkaran. Mereka tidak banyak berbicara, hanya saling pandang keheranan sambil menerka apa yang mereka lihat itu sesuatu hal yang gak biasa. Di tengah itu, Ardi menemukan ada sebuah buku tua di bawah altar. Ardi membuka buku itu dengan sorot senter yang mengarah ke buku. Di sana, buku itu berisikan tentang cerita masa lalu dari Pak Edi. Seakan telah terungkap, buku itu seakan menceritakan tentang kebangkrutan beliau beberapa tahun yang lalu, dan di dalam keterpurukannya itu, Pak Edi nekat mendatangi seseorang yang dikenal sebagai dukun sakti. Dari situlah semuanya bermula. Pak Edi membuat perjanjian dengan jin sebagai imbalannya kekayaan dan keberhasilannya. Pak Edi harus menyiapkan energi kehidupan manusia secara berkala. Hal itu bisa saja disebut dengan tumbal.
Tapi tumbal yang diberikan tidak harus dengan kematian. Cukup sediakan tumbal yang tinggal di kos itu, lalu sosok jin itu akan menyerap jiwa dari penghuni tersebut. Untuk kesekian kalinya, Ari dan Chandra saling berpandangan seakan ini semua bisa saja terjadi dengan mereka. Dan mereka juga memahami alasan semua kejadian aneh yang terjadi di kos itu. Di tengah mereka sedang serius membaca buku itu, tiba-tiba suara pintu dari ruangan mendadak tertutup dengan keras. Lampu senter yang mereka bawa juga mati secara bersamaan. Kepanikan langsung melanda dan di dalam kegelapan itu mereka mendengar ada suara nafas yang cukup berat. Kemudian suara nafas itu berganti dengan suara Pak Edi yang mengatakan, "Aku sudah peringatkan kalian." Sontak mereka membalikkan badan mengikuti sumber suara itu dan di sana muncul puluhan sosok hitam bermata merah yang berdiri mengelilingi altar. Malam itu mereka langsung menyadari jika rahasia kos yang telah terbongkar malah membuat penghuni lainnya semakin tidak bisa keluar dari sana. Menurut kalian gimana sama bagian pertama dari tumbal kos cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor di bagian pertama tumbal kos ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.